Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wal ali. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral hadirat, wal aba wal ummahat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Bapak Ibu, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan yang alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk menginjakkan kaki kita ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah kita berharap kepada Allah setiap langkah demi langkah kita menuju ke masjid ini semuanya dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah demi langkah kita ke masjid ini akan menjadi penghapus dosa bagi kita semua, bahkan akan menjadi pengangkat derajat bagi kita semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga setiap langkah demi langkah yang kita pijak di atas muka bumi ini akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita adalah hamba Allah yang pernah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberikan kenikmatan untuk menghadiri daripada majlis ta'lim, majlis ilmu, taman daripada taman syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak Ibu? Karena mungkin saat ini mungkin ada saudara-saudara kita yang di luar sana yang matanya mungkin melek, matanya bangun, tapi bukan untuk beribadah kepada Allah, melainkan untuk bermaksiat kepada Allah. Tapi alhamdulillah kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mata kita dimelekkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada Allah, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menghadiri daripada satu kegiatan yang dicintai oleh baginda Rasulullah, yaitu majlis ta'lim. Maka insyaallah ini adalah bukti yang kuat, ini adalah bukti yang sangat kita harus yakinkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu masih mencintai kita. Karena kita tahu ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, kata Rasulullah, "Idza ahabballahu 'abdan ista'malu." Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah akan memakai hamba tersebut. Maksudnya apa ya Rasulullah? Sahabat bertanya, maksudnya dipakai itu seperti apa? Maka Rasulullah menjawab, "Ishtaghalahu bil ibadah, ishtaghalahu bil amali shalih." Allah Subhanahu wa taala akan sibukkan hamba ini dengan kegiatan-kegiatan yang mana di situ ada nilai-nilai ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Maka insyaallah semoga kita yang hadir di masjid ini, di majlis ta'lim ini, insyaallah semuanya merupakan hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita yang 2 minggu lalu, yang mana kita membahas satu ayat tentang masalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Ghafir di ayat ke-8, bahwasanya di situ malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa mendoakan orang-orang yang beriman. Bahkan kita ketahui ternyata di sela-sela tugas aktivitas malaikat itu adalah mereka mendoakan orang-orang yang beriman. Kemarin kita baca ayatnya, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ya Allah, ingat ini bukan doa manusia. Ini adalah doanya
malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yang tugas mereka ini adalah memikul arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat sebelumnya menjelaskan tentang hal tersebut. Alladzina yahmiluna al-'arsy, yang memikul arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka selesai dengan tugas-tugas mereka, maka apa yang mereka lakukan Bapak Ibu? Rabbana wa adkhilhum, ya Allah wahai Tuhan kami, masukkanlah orang-orang yang beriman itu ke dalam syurga-Mu yang Engkau telah janjikan ya Allah. Tapi ingat, di dalam ayat ini Bapak Ibu, malaikat bukan hanya mendoakan kita seorang diri, tapi wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Tapi Allah kata malaikatnya, jangan masukkan mereka seorang diri, tapi masukkan juga dengan anak istrinya, dengan orang tuanya, kemudian dengan keturunannya, dengan orang-orang yang dia cintai. Jadi semua orang berkaitan dengan kita Bapak Ibu, bapak kita, orang tua kita, ibu kita, kakek kita, itu bisa masuk surga karena sebab satu orang. Mungkin barangkali, Anda pernah dengar cerita, ada seorang syekh di Mesir itu pernah menceritakan seorang anak laki-laki, yang umurnya belum sampai 9 tahun, tapi sudah hafal Quran Bapak Ibu. Hafal Quran yang begitu luar biasa, mutqin. Mutqin itu tuh benar-benar hafalan yang kuat, luar biasa. Kalau kamu tes dari awal, nak tengah, nak depan, ayat sekian, itu dia bisa menjawab. Itu namanya mutqin, hafalan yang kuat. Cuman yang membuat syekh ini bingung Bapak Ibu, ketika ditelusuri, ini anak kecil mempunyai latar belakang yang agak sedih gitu. Kenapa? Karena dia punya orang tua itu sudah meninggal dunia. Matinya karena apa? Karena bunuh diri. Bapak ibunya meninggal karena bunuh diri. Kenapa? Karena memiliki hutang yang banyak. Stres, akhirnya apa? Si laki bunuh bini, kemudian bunuh diri. Jadi cerita anak ini seperti itu, dia mempunyai orang tua yang bunuh diri. Maka syekh ini merenung, apa yang membuat anak ini bisa menjadi seperti ini? Hafal Quran, padahal orang tuanya tidak hati lagi, bahkan orang tuanya bunuh diri tidak hati. Maka terenunglah di ayat yang kita baca ini, Rabbana wa adkhilhum ini. Mungkin kata syekh ini, mungkin barangkali dia punya kakek dia yang ketujuh mungkin itu pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, semoga anak keturunanku ini ada orang-orang yang menjadi orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh, sehingga dengan adanya orang soleh ini Bapak Ibu bisa memberikan syafaat kepada siapapun di antara keluarganya yang mungkin barangkali nanti masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa man sholaha min abaihim. Kenapa malaikat itu mereka mendoakan kita ini, orang yang beriman ini, agar masuk ke dalam syurganya Allah itu bukan seorang diri, tapi bersama keluarga. Kemarin kan kita sudah bahas, karena malaikat itu tahu betul Bapak Ibu, mereka itu paham bahwasanya cita-cita orang beriman itu ketika masuk surga adalah bersama keluarganya. Makanya dikatakan musibah adalah ketika seorang hamba itu memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, namun anak istrinya tidak masuk ke dalam surga. Bukan disebut perpisahan Bapak Ibu. Kita misalnya ditinggal suami kita meninggal, ditinggal istri kita meninggal, anak kita meninggal, itu belum disebut perpisahan. Namun perpisahan yang hakikat yang sebenar-benarnya yaitu adalah ketika ibu masuk ke surga, suami ibu ada di neraka. Atau bapak masuk ke surga, istri bapak ada di neraka. Atau kamu berdua sebagai orang tua masuk ke dalam surganya Allah, ternyata kita punya anak ada di neraka. Inilah yang disebut perpisahan. Yang sebenar-benar perpisahan itu adalah seperti ini. Ketika ada satu jasad berada di surganya Allah, satu jasad lagi berada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka inilah hakikat daripada perpisahan. Oleh karena itu malaikat itu benar-benar paham. Jangan sampai kita tuh masuk surga dengan seorang diri, tapi ya Allah, istri aku juga. Karena kenapa? Karena kita bakal mengulang setiap memori kita Bapak Ibu di surga itu. Allah tuh bakal kembalikan setiap memori kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan dunia. Yang baik-baik, yang jahat-jahat itu bakal terhapus dari memori otak kita.
Jadi kita bakal ingat setiap ketaatan kita lakukan di dunia ini. Jadi kalau ditanya apa gawe orang-orang di surga itu, salah satunya pekerjaan orang ahli surga itu adalah bercerita tentang setiap memori yang pernah mereka lakukan ketika di dunia. Yang suami cerita ke istri, dia pernah bangun ke bininya, "Bu, ingat dah Bu, dulu aku bangun ke ibu, nak tahajud, ibu sarona nih bangun nih, aku siram pakai banyu dikit, bangun ibu." Nah, itu kan setiap memori yang kebaikan, di situ ada ketaatan, nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menikmati setiap cerita yang kita ceritakan di surga gitu. Dan kita tidak bakal habis-habis, tidak bakal bosan-bosan yang menceritakan itu. Karena salah satu kenikmatan itu adalah sesuatu yang tidak bakal habis-habisnya. Karena kalau ada habisnya, bukan nikmat itu. Ya tidak. Kemarin kan ngomongin kalau sesuatu yang ada habisnya itu bukan kenikmatan yang hakikat. Makanya di surga itu lah tak kati lagi yang namanya ngantuk, lapar, tak kati, sudah nikmat terus. Hanya ada kenikmatan. Semoga semua kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menekankan kita di dalam Al-Qur'an di surat At-Tahrim di ayat ke-6. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan ini adalah satu pegangan untuk kita sebagai orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jaga diri kalian itu. Bukan hanya diri kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, keluarga kalian jaga juga. Dari apa? Dari api nerakanya Allah. Wa quduhan nas wal hijarah. Karena neraka itu, ya, kayu bakarnya itu terbuat dari manusia. Jadi bakal menjadi kayu bakar di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan kayu bakar yang ada di dunia ini, bukan. Tapi jasad-jasad manusia yang tidak beriman kepada Allah, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah jago. Salah satu hikmah Allah hadirkan keluarga di dalam dunia ini. Kok ada keluarga untuk apa? Ngapun ada bini, ngapun ada anak, ngapun ada cucu, untuk apa? Keluarga itu untuk apa? Ternyata salah satu fungsi Allah hadirkan kekeluargaan itu di dalam kehidupan dunia ini, Bapak Ibu, adalah Allah itu memang memberikan kita satu ujian di dalam rumah tangga itu, agar bagaimana cara kita itu bisa membawa anak istri kita itu masuk ke dalam surganya Allah. Bukan hanya memberikan kesenangan sementara di dunia, kenikmatan sementara yang di dunia, namun kita melupakan keselamatan mereka selama-lamanya yang ada di akhirat. Ini fungsinya. Allah tuh tak bakal tanya, kita tuh bakal cak mano ketika di dunia kita nyenangkan dengan kenikmatan dunia, bakal Allah tanya. Allah tak tanya, kau beli ke mas bini kau berapa gram? Tidak. Kau beli ke bini kau mobil? Tidak. Kau sekolah ke anak kau sampai kuliah sampai SS berapa? Tidak bakal ditanya itu sama Allah. Tapi yang bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kamu membawa anak istrimu, keluargamu menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, ayat ini kalau dibaca oleh seorang ayah, dia paham betul. Berarti aku sebagai ayah ini harus menjaga anak istri aku dari api neraka. Kalau ayat ini dibaca oleh seorang istri, Bapak Ibu, maka seorang istri itu akan paham betul bahwasanya seorang istri itu harus menyelamatkan suami dan anaknya dari api neraka. Kalau ayat ini dibaca oleh seorang anak, maka dia pasti paham bahwasanya seorang anak itu berkewajiban untuk menyelamatkan orang tuanya dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan memasukkan mereka ke dalam surganya Allah. Kan seperti itu bunyi ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, qu anfusakum, jaga diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai setiap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini membuat kita lupa bahwasanya goals terpenting kita itu adalah ketika kita masuk surga bersama-sama. Ingat, masuk surga bersama-sama.
Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini dikatakan juga bahwasanya nanti seorang suami itu ketika dia masuk surga bersama istrinya, kan di surga itu bakal ada namanya hurun ain. Apa hurun ain itu? Bidadari. Bidadari. Bidadari ini cantik luar biasa. Cantik luar biasa. Tapi Bapak Ibu, kaget di surga itu ketika orang-orang beriman masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, itu demi Allah kecantikan istrinya tidak bisa menandingi kecantikan bidadari. Secantik-cantik bidadari yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, itu ketika orang beriman masuk bersama istrinya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka kecantikan istrinya tidak akan bisa menandingi kecantikan si bidadari. 1000 bidadari lah dikumpulkan, maka tidak bisa menandingi kecantikan istrinya. Jadi bini kita tuh cantik lagi Pak di surga itu, bahkan lebih cantik ketika di dunia. Bakal lebih cantik lagi. Dan itu memang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka akan bercerita, di situ bercerita, berkumpul dengan anak-anaknya, menceritakan setiap memori mereka ketika di dunia. Kata Imam Ibnu Katsir, kalau seandainya Bapak Ibu, ternyata nanti ketika di surga atau di akhirat nanti, kita sebagai orang tua ini atau suami istri ini berbeda tingkatan surganya. Misal Bapak Ibu tingkatannya nomor 5 surganya. Anak kita paling bawah nomor 2 misalnya. Bagaimana ini Bapak Ibu? Maka kata Imam Ibnu Katsir, dia katakan, maka sesuai apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa derajat mereka yang tinggi di antara mereka berdua ini, antara anak dan orang tua, maka derajatnya lebih tinggi itu bisa menarik derajat yang lebih rendah. Atau anak yang di atas, orang tuanya yang di bawah. Anak ini bisa menarik orang tua yang ada di bawah untuk naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Ini saking waman sholaha min abaihim. Jadi kata ulama, poin kedua dari ayat yang kita baca tadi itu, malaikat mendoakan kita tuh, ternyata di situ ada namanya syarat. Syaratnya apa Bapak Ibu? Bukan hanya beriman, tapi waman sholaha min abaihim itu. Waman sholahanya itu. Jadi paling tidak, kita tuh mempunyai anak-anak yang soleh. Tidak apa-apa Bapak Ibu anak kita tak sukses di dunia, tidak rugi, kamu yakinlah. Tidak bakal rugi. Tapi kamu bakal rugi ketika kamu gagal, ketika kamu tidak bisa menjadikan anak-anak kamu tuh anak-anak yang soleh dan soleha. Ketika seorang ibu itu ditanya, wahai ibu, benarkah rasa sakit yang paling sakit yang engkau rasakan di dunia ini adalah ketika melahirkan seorang anak? Kata ibu ini, bukan. Bukan rasa sakit ketika aku melahirkan anakku, bukan. Itu sakit kata ibunya. Tapi ada rasa sakit yang lebih besar, yang lebih menyakitkan dari hal itu. Apa? Ketika seorang anak membentakku, dan anak itu adalah anak yang keluar dari rahimku. Suara bentakan yang menyakiti hatiku, yang ternyata anak itu keluar dari rahimku. Ini adalah rasa sakit yang sangat luar biasa. Nah ini, kalau kita tidak bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, maka jangan heran kalau anak-anak kita itu bakal menjadi anak yang pembangkang, menjadi anak yang durhaka, bahkan membentak kita sebagai orang tua. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Itulah waman sholaha min abaihim. Jadi ada orang yang soleh di keluarga kita itu, ada orang yang soleh. Bahkan Rasulullah itu pernah menceritakan nanti yadkhulul rajulu al-jannata. Nanti seorang laki-laki itu bakal masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia masuk surga Bapak Ibu, dia bakal bertanya, "Ya Rabb, wahai Allah, aina abi? Aina ummi? Aina zaujati? Aina waladi?" Ya Allah, di mana suamiku? Di mana istriku?
Di mana orang tuaku? Di mana anak-anak keturunanku? Maka dia bertanya seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fayuqal innahum lam ya'malu kamithlik. Innahum lam ya'malu ka'amalik. Wahai hambaku, kata Allah, mereka tidak beramal seperti amalanmu. Engkau punya orang tua yang selalu bermaksiat. Engkau mempunyai anak yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau mempunyai seorang istri yang selalu berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban seorang hamba tersebut? Fayaqul ya Rabbi kuntu a'malu li wa lahum. Ya Allah, sungguh aku dulu beramal ya Allah. Selalu aku hadirkan diriku menjadi orang yang soleh ini agar bisa memberikan mereka manfaat ketika di akhirat. Aku beramal bukan hanya untuk diriku sendiri ya Allah, namun aku berdoa, aku beramal soleh untuk memberikan manfaat bagi mereka nanti kelak di akhirat. Dan sekarang aku meminta hal tersebut ya Allah. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fayuqal adkhilhumul jannah. Silakan masukkan mereka ke dalam syurga. Maka paham, tidak? Paham kita dari hadis ini yang mampu memberikan syafaat itu ternyata bukan para nabi, bukan hanya para anbiya, bukan juga para syuhada, bukan. Tapi ternyata orang-orang yang soleh itu bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang dia inginkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya syafaat itu kan ada dua. Ada syafaat khusus, ada syafaat umum. Syafaat khusus itu hanya diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut dengan apa? Syafaatul uzma. Syafaatul umum itu ya ini. Kalau seandainya ada orang-orang yang soleh, itu bisa Pak memberikan syafaat kepada orang-orang yang dia inginkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bapak Ibu, jangankan keluarga. Jangankan keluarga kita, jangankan anak-anak kita, sahabat kita pun itu mampu memberikan syafaat. Kita punya teman, punya sahabat, itu bisa memberikan syafaat kepada kita, atau kita bisa memberikan syafaat kepada mereka. Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam satu hadis yang sahih, hatta idza khalasal mu'minuna minan nar, fawalladhi, ini hadis yang agak panjang, kita baca intinya. Ketika orang-orang beriman ini mereka telah masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ada yang masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala, ada yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang beriman masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjun." Ya Allah, mana teman-temanku ya Allah? Si fulan itu dulu salat bersamaku ya Allah. Kami salat subuh bersama ya Allah. Kami hadir kajian bersama ya Allah. Kami berangkat umroh haji bersama ya Allah. Kok dia enggak ada di surga ini ya Allah? Kemana teman-temanku itu ya Allah? Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fayuqalu lahum akhriju man araftum. Benarkah teman-temanmu itu tidak ada? Benar. Maka ambil kata Allah. Ambillah. Bahasanya itu pungut yang ada di neraka, saudara-saudaramu itu, sahabat-sahabatmu itu yang kau kenal, engkau pernah duduk di satu majelis di dunia ketika sama dia di dunia, engkau pernah sholat berjamaah bersama dia di dunia, ambil kata Allah Subhanahu wa taala. Ini sahabat, bukan keluarga, bukan ada ikatan darah, bukan. Mampu memberikan syafaat kepada kita. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim Ibnul Jauzi pernah mengatakan, illam tajiduni fil jannah bainakum fas'alu anni wa qulu ya rabbana abduka fulan kana yadhkuru nabika. Pernah Ibnul Jauzi itu rahimahullah taala berkata, ketika lagi majlis seperti ini, ngomong sama jamaah-jamaahnya itu, dia ngomong seperti ini, wahai jamaah, wahai saudara-saudaraku, kalau seandainya kalian itu tidak menemukan aku di surganya Allah Subhanahu wa taala, maka tolong kalian katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, tanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, wahai Tuhan kami, sebut namaku tolong. Sesungguhnya hambamu yang bernama Fulan bin Fulan pernah mengingatkan kami tentangmu ya Allah. Pernah mengajarkan kami kepada agamamu ya Allah. Tolong, kata Imam Ibnul Jauzi. Kalau seandainya kalian tidak menemukan aku di surga, maka sebut namaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebut namaku kata beliau.
Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfiru minal asdiqa'il mu'minin, perbanyaklah kalian itu teman-temannya orang-orang yang beriman, ya teman-teman orang yang soleh. Karena kenapa Bapak Ibu? Walaupun kita tidak soleh, walaupun kita menjadi orang yang baik, tapi minimal kita punya teman yang baik. Ini jangan kita tidak baik, circle kita juga tidak baik. Kalau kita ngerasa diri kita ini belum soleh, belum baik, belum bagus, paling tidak circle kita atau teman-teman kita itu adalah orang-orang yang baik. Kita belum mampu untuk melaksanakan sholat di masjid, maka bertemanlah dengan orang-orang yang sholat di masjid. Kita belum mampu untuk berbuat baik, paling tidak jangan berbuat buruk. Itu baik. Tidak bisa memberikan kebaikan, manfaat kepada orang lain, paling tidak jangan memberi mudarat, bahaya kepada orang lain. Karena apa? Waman solaha. Ingat, waman solaha. Orang yang ada menghadirkan kesolehan di dalam kehidupannya, itulah mereka yang akan mendapatkan doa dari malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya keluarga, tapi sahabat pun bisa memberikan syafaat kepada kita. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya tanda bahwasanya maha rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala, maha penyayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah dengan adanya syafaat ini. Sebenarnya apa syafaat ini Bapak Ibu? Apa syafaat? Banyak orang mengatakan syafaatnya apa syafaat? Ada minyak syafaat, penjualan namanya minyak syafaat. Apa minyak? Apa dia syafaat ini? Kalau anda jelaskan mungkin agak panjang, tapi kita ngambil secara global. Intinya syafaat itu adalah ketika Bapak Ibu punya amalan yang sedikit, setipis mungkin, datanglah yang namanya syafaat ini, maka yang setipis amalan tadi itu bisa menjadi tebal. Ibu bapak ketika masuk ke dalam nerakanya Allah, maka dihadirkan yang namanya syafaat ini, maka ibu bapak bisa masuk ke surga. Intinya seperti itu. Syafaat itu adalah sebagai al-aunah, sebagai penolong bagi kita ketika kita berada di dalam keadaan kesulitan. Makanya kadang-kadang bahasa kita di dunia juga, kadang-kadang kalau lagi penesan sesama santri itu dulu, woi minta syafaat, maksudnya itu nak nyontek lah, lagi ujian, nak nyontek pelajaran kan. Bahasa kami itu dulu, ayo minta syafaat tuh, minta syafaat bisa gitu apa mungkin, bacanya syafaat gitu kan. Artinya apa? Minta tolong, minta tolong, minta syafaat. Ya, jadi itu tanda rahmatnya Allah, maha kasih Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita itu dengan adanya syafaat, bukan hanya dari Nabi, bukan hanya dari Allah, tapi kita pun bisa memberikan syafaat. Al-Imam Fudail bin Iyad pernah diceritakan dulu waktu itu, Imam Fudail ini seorang tabi'in. Pernah dia pengen keluar dari rumahnya suatu hari, ingin melaksanakan sholat asar di masjid, sholat berjamaah asar di masjid. Ketika di pertengahan jalan, dia melewati satu rumah Bapak Ibu. Dia mendengar ada pertengkaran antara seorang ibu dan anaknya. Ribut luar biasa. Sampai-sampai terdengarlah suara-suara babitan panci, piring. Jadi Bapak Ibu saya kan Bapak. Ternyata ibu-ibu yang manting panci itu memang dari dulu ada. Kalau manting ini memang dari dulu ada. Bukan keagama, bukan. Emang ada dari dulu. Mabit ini, mabit itu, Jadi Imam Fudail ini bingung. Wah, ribut katanya. Dapur ini. Sampai dia lewat di depan rumah itu persis, sampai dia mendengar suara hempasan pintu. Jenggar. Dibukalah pintu itu, kemudian anak itu diusir dari ibu itu. Dia punya ibu itu mengusir anaknya. Maka berpikir Imam Fudail, aduh, alang kesian budak kecil ini, kata Imam Fudail. Apa kesalahan dia ini? Apalah sampai ibunya mengusir dia dari rumah ini. Cuma ini sudahlah, karena ini nak sholat, aku doakan supaya anak ini cepat-cepat dimaafkan oleh ibunya. Kita sholat. Imam Fudail bin Iyad sholat di masjid. Selesai sholat berzikir, zikir sore dibaca, balik. Yang anak tadi itu kan diusir, dia nangis-nangis depan rumahnya, nyeret-nyeret, ibu
Umi, minta maaf Umi, maafkan aku Umi. Ngebuk-ngebuk pintu tuh. Sampai Imam Fudel balik dari masjid, dijenguk lewat rumah itu lagi, subhanallah. Dijenguknya anak kecil tadi itu masih di depan pintu rumah itu. Cuman lah beda. Kalau awal tadi powernya masih kuat. Ya enggak? Karena lah capek, lah nangis lamo-lamo. Ini bukan Umi, ngepuk-ngepuk pintu itu sudah lemes. Umi, ya lemes. Subhanallah, Imam Fudel ini pengen nak dekati, cuma tak berani. Pas nak dekati, ibunya buka pintu. Ibunya membuka pintu. Kemudian apa kata ibunya? Ya sudah anakku, ibu maafkan. Tapi ingat ya, jangan diulangi lagi. Kemudian anak itu dipeluk sama ibunya. Dipeluk, dicium, dibawa masuk lagi oleh ibunya. Imam Fudel bin Iyad ini melihat itu gemeter kakinya, Pak. Kakinya gemeter, sampai pucat luar biasa. Bukan karena melihat seorang ibu itu, bukan. Bukan karena melihat anak itu nangis-nangis, bukan. Tapi lebih jauh dari itu, Bapak Ibu. Apa yang dipandang dari hikmah tersebut oleh Imam Fudel bin Iyad? Dia memandang, ya Allah, kalaulah seorang ibu ini memiliki kasih sayang yang luar biasa terhadap anaknya, yang memberikan rasa maaf kepada anaknya, maka bagaimana dengan Engkau ya Allah yang menciptakan seluruh ibu-ibu yang ada di dunia ini? Ini seorang ibu, baru seorang ibu yang mungkin anaknya melakukan kesalahan fatal sampai ibu itu mengusir anaknya dari rumah itu. Itu masih dimaafkan oleh si ibu, memiliki kasih sayang yang luar biasa. Maka bagaimana kasih sayang Engkau ya Allah, kata Imam Fudel, yang telah menciptakan setiap ibu-ibu yang ada di dunia ini. Subhanallah, ya. Kemudian masyaallah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inti dari ayat tadi sebagai syarat dalam ayat tersebut yaitu apa tadi? Wa man sholaha min abaihim. Ingat, ini poinnya. Orang yang soleh di antara keluarga kita, itulah yang insyaallah bisa memberikan syafaat bagi kita. Ya, kita punya anak 3 ekor, 2 ekornya tidak soleh, sikok soleh. Insyaallah Bapak Ibu, dengan solehnya satu anak ini kita bisa selamat di akhirat nanti. Dengan solehnya kita punya orang tua, dengan solehnya kita punya istri, ya kalau bisa tuh jangan sikok be. Misal lagi ngomong, "Mah, kamu be yang soleh, aku dosa, lagi selamat ke aku di akhirat." Jangan. Jangan anak cek itu juga. Ngomong sama bapaknya, "Bapak be, Pak, soleh be, aku dosa, Pak. Aku nak bebas hidup di dunia ini. Aman ke di akhirat, lagi aku, ke dengan aku." Udah baca. Mindset itu bukan seperti itu, tapi kalau baca semuanya soleh, menjadi keluarga yang soleh, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika satu keluarga telah mendapatkan ridho dan cintanya Allah Subhanahu wa taala, maka sepanjang hidup di dunia ini semuanya akan menjadi nikmat. Setiap ujian demi ujian yang ada di dunia ini itu akan menjadi nikmat. Semuanya tidak ada rasa, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia menjalani hidup ini dengan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sebet lah dibentang, nasi lah diwadai. Ada fokus lagi bapak-bapak ini malah mampu nasi uduk ini. Ada wallahu a'lam bishawab. Semoga dengan materi yang singkat ini insyaallah bisa menjadi bahan pelajaran untuk kita, untuk menjadikan diri kita lebih soleh lagi ke depannya, dan untuk kita menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleha, dan semoga kita semua kalau nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala masuk bersama keluarga kita, bersama anak-anak kita, bersama keluarga kita, bersama orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni ma aqul lakum wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.